Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang yang kita bahas tentang Israel dan Palestina. Perang Israel dan Palestina. Dan menyikapi perang ini terdapat dua kubu. Kubu yang pertama, kubu Salafi dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Yazid Jawas. Dia beranggapan bahwa Muslim Palestina itu harus hijrah. Terus yang kedua, kelompok Mujahidin. Kalau kelompok Mujahidin ini berpendapat Israel itu harus pergi dari tanah Palestina. Jadi sama sekali Israel itu jangan sampai tidak diakui negaranya, jangan sampai punya negara gitu. Tidak diakui negaranya. Kedua-duanya ini sebenarnya ada benarnya tapi ada salahnya juga. Kalau kelompok Salafi itu mengatakan hijrah dulu, ya kan, hijrah sebagaimana Nabi hijrah karena kita lemah tanya. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, hijrah itu bukan hanya sekedar hijrah habis itu diam, tapi hijrah itu bagaimana hijrah ke suatu negeri kaum muslimin, menyusun kekuatan, dan setelah itu siap-siap untuk berjihad gitu. Jadi kadang-kadang bingung nih, dimaksud Ustaz Salafi ini hijrah kemana? Keluar dari Palestina, mau ke negara mana? Ke Arab Saudi, kemana? Irak, mau kemana? Ngawur ini kalau omongan begitu tuh ngawur. Hijrah kemana? Karena pun posisi Palestina itu kan memang agak berjarak antara tepi barat dan jalur Gaza. Tidak menyatu gitu keadaan. Jadi mau hijrah kemana gitu. Kalau mau hijrah itu dan mempersiapkan kekuatan untuk berperang, itu baru benar hijrahnya. Jadi ini ngawur nih yang ngomong bahwa Hamasnya suruh hijrah. Itu sampai diusir, itu tanah negeri Palestina aslinya. Itu yang dicaplok oleh Israel gitu. Nah, itu ada. Nah, pendapat kedua, pendapat yang mengatakan harus melawan terus sampai terusir Yahudi. Ini pendapat dari kelompok Mujahidin nih. Dan ini pun sebenarnya keliru. Kalau kita perhatikan kekuatan Islam sekarang, kekuatan negara-negara Islam sekarang, dan kekuatan di belakang Israel. Nah, jadi kalau untuk mengusir secara kesemuanya itu mustahil gitu. Karena pun gimana Israel ini udah menjadi sebuah negara gitu. Baik walaupun nggak diakui oleh negara, tapi mereka berdaulat, mereka punya pemerintahan dan mereka punya wilayah kekuasaan. Jadi untuk jalan tengahnya lebih baik kita mengacu ke hadis akhir zaman. Di hadis akhir zaman udah jelas bahwa Yahudi ini kelak akan dibantai oleh kaum muslimin. Dan pembantaian itu tentulah di negeri Syam. Makanya biarkanlah Yahudi itu di sana, itu ini sudah takdir. Sudah qada dan qadarnya Allah gitu. Jadi solusinya kita harus kembali ke resolusi PBB tahun 1947. Di mana
dalam resolusi itu wilayah yang Israel dan Palestina sekarang itu dibagi menjadi dua negara yang berdaulat. Satu Israel merdeka, dua Palestina merdeka. Wilayah itu ada itu di apa? Udah petanya sudah ada sama resolusi PBB itu. Sedangkan untuk wilayah Yerusalem yang merupakan tempat tempat ibadah tiga agama samawi, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di Yerusalem itu di bawah kendali PBB. Jadi itu daerah netral disebutnya. Itu di perjanjian di tahun 1947 resolusi PBB. Jadi dibagi tiga itu, yang Palestina dan Israel, terus sebagai untuk khusus wilayah Yerusalem itu daerah netral dan diinikan oleh PBB. Dan itu adalah jadi keliru ketika negara-negara Arab itu menolak resolusi PBB itu, dan akhirnya gini jadi ngambang, akhirnya timbul daerah yang tadinya udah dijadikan wilayah untuk Palestina, akhirnya sedikit-sedikit ada pemukiman ilegal oleh Israel. Akhirnya makin lama Palestina sekarang makin mengecil, sedangkan Israel makin membesar. Jadi wilayah yang harusnya wilayah Palestina waktu itu udah tercaplok kembali gitu, tanpa ada solusi sekarang. Makanya sedangkan untuk melawan tempur, memang negara Islam masih di bawah, dia masih golongan ketiga negara-negara Islam. Yang pertama itu ya Eropa dan Amerika. Terus yang kedua Rusia, Cina, itu sekutunya mereka. Kalau negara Islam masih jauh sama mereka kalau kita bicara ini gitu bicara sisi kekuatan. Jadi harusnya dibikin mengalah, dan itu pun kita kembali pada dumbu akhir zaman pun bahwa Yahudi akan berkumpul kembali. Nah, disitulah saat nanti ada saatnya dibantai gitu. Itu saat ini bersabar dulu. Dan kita harusnya tuntut ke PBB bagaimana negara-negara Islam ini menuntut kepada PBB agar resolusi 1947 itu wilayahnya benar-benar dipatenin gitu. Dan daerah Yerusalem benar-benar harus PBB yang ambil alih gitu. Dan agar menciptakan perdamaian, itu harus ada misi pasukan perdamaian PBB di sana, itu menjaga Masjidil Aqsa agar tidak lagi tidak lagi dikuasai oleh Israel gitu. Nah, ini yang harus ini udah langkah seininya, itu inilah solusi yang paling benar ini gitu. Yang lain itu salah, itu solusi yang lain itu tidak tidak tahu situasi, tahu situasi dan keadaan sekarang, tidak tahu bagaimana keadaan hadis akhir zaman, hanya mengikuti emosi saja, dan ini memang tidak baik. Ini harus diperlukan pemikiran yang lapang. Andaikan Imam Mahdi pun muncul sekalipun, itu saya yakin itu akan ikut resolusi PBB nanti terakhir, setelah fokusnya langsung nanti bagaimana Imam Mahdi itu pasti awal fokusnya itu persatuan Islam, negara Islam, habis itu perang melawan Persia dan berdamai dengan bangsa Rum. Sedangkan masalah Israel ini dibikin pisah gitu, dibuatlah, diakuilah negaranya gitu. Nanti terakhir pas Dajjal muncul baru saatnya pembantaian Yahudi itu. Jadi sebenarnya itu yang lebih ini. Jadi dengan adanya, kalau jalan ini diambil, itu tidak akan lagi korban jiwa dari kalangan anak-anak kecil dan wanita. Terus terjaga kedamaian di sana. Kenapa? PBB turun tangan. Dan semua negara Arab sudah sepakat untuk di perjanjian. Kalau udah perjanjian sepakat itu, Israel bisa ditekan. Jangan sampai mereka melewati batas-batas di luar wilayah kekuasaan mereka. Saya kira ini jalan yang terbaik, jalan harus diambil untuk solusi bagi pertikaian Palestina dan Israel. Apabila ada yang salah dari saya dan yang benar datang dari Allah, saya tutup. Semoga bisa dipahami.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.